Terkadang kita memang perlu pergi sejenak dari hiruk-pikuk kota, meninggalkan bisingnya rutinitas untuk mencari tenang di tempat yang lebih tinggi. Dan kali ini, perjalanan saya membawa saya menuju ke Gunung Prau, salah satu surga terbaik di Dieng Wonosobo. Di sini, kami bukan hanya mendaki gunung, kami menikmati setiap langkah, setiap dingin malam, setiap canda bersama teman-teman, dan setiap momen kecil yang nantinya akan menjadi kenangan besar. Karena terkadang kebahagiaan itu sederhana, hanya tentang berjalan bersama menuju puncak, lalu menyaksikan matahari terbit dari tempat yang begitu indah. Inilah perjalanan kami menuju Gunung Prau, Dieng Wonosobo. Jakarta Barat menuju stasiun Lestari Gambir. Kemudian harus lebih dari berjalan. 5C. Kristo Panji. Sekarang di Menhan deh. Sekarang kita udah mulai berangkat. Mungkin ini sekitar perjalanan 4 jam untuk sampai di Purwokerto. Kita dari Purwokerto nanti akan langsung lanjut lagi dengan perjalanan naik mobil menuju ke Dieng. Nanti kita akan lagi di sana. Perlahan kereta meninggalkan Jakarta. Gedung-gedung tinggi mulai berganti dengan hamparan sawah dan langit yang semakin luas. Di sepanjang perjalanan menuju Purwokerto, suasananya terasa sangat tenang. Matahari pagi masuk lewat jendela kereta, udara terasa lebih segar, dan rasa tidak sabar menuju Dieng semakin terasa. Perjalanan ini akhirnya benar-benar dimulai. Sekitar jam 12 siang, kereta kami akhirnya tiba di Purwokerto. Langit terlihat mendung, udara terasa dingin, dan suasana siang itu seperti berjalan lebih pelan dari biasanya. Bawa mobil kita. Iya, capek banget itu. Capek. Lapar. Jadwalnya tepat juga ya kalau naik kereta ya? Tepat waktu. Tepat waktu. Sesuai. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju Dieng, kami berhenti sejenak di warung Jago Jowo. Di tengah aroma makanan yang hangat dan obrolan kecil di atas meja, perjalanan ini terasa semakin hidup. Mantap. Ini pedas banget juga ya sambalnya. Oh. Dan ketika kami selesai makan, hujan pun mulai turun perlahan. Suara rintiknya menemani setiap langkah kami untuk kembali mempersiapkan perjalanan menuju ke Gunung Prau. Perjalanan kami pun kembali berlanjut menuju Dieng. Sekitar 4 jam perjalanan dari Purwokerto, kami melewati jalanan yang panjang, udara yang semakin dingin, dan pemandangan pegunungan yang perlahan mulai menyambut. Langit masih mendung, kabut tipis mulai terlihat, dan suasana perjalanan masih sesekali ditemani oleh rintik hujan. Dan sekitar jam 5:30 sore, kami akhirnya tiba di penginapan. Oke teman-teman, kita udah sampai nih sekarang nih. Udah sampai di Dieng, ini penginapan kita. Seperti ini, wah. Bagus lah ini tempatnya. Ini lumayan banget perjalanan. Tadi kita makan sekitaran jam 12, selesai jam 1. Terus melanjutkan perjalanan menuju Dieng. Itu kita sekarang jam 17.52, jam 6. Wah ini lumayan juga ini perjalanannya. Teman-teman pada capek semua nih. Ya, nanti kita sekitaran jam 1 akan persiapan berangkat menuju ke tempat pendakian. Nah sekarang kita paling mau istirahat dulu bentar, mandi sedikit, atau mungkin gak akan mandi nih, paling cuci muka aja. Wah,
Cuacanya di sini dingin banget. Tapi seru sih, bagus tempatnya. Oke, selamat pagi teman-teman. Ini sekarang jam 1:07. Kita udah siap-siap mau berangkat ke perahu. Jadi dari jam 1 ini kita langsung berangkat, agar jam 2 kita udah bisa langsung mendaki via Patak Banteng. Nah, jam 2 maka sekitar jam 5 kita akan sampai di puncaknya untuk melihat sunrise ya. Semoga cuaca hari ini bagus. Berangkat. Sekitar jam 2 pagi, kami mulai berkumpul di base camp sebelum melakukan pendakian menuju Gunung Perau. Dini hari itu, Dieng terasa sangat dingin. Udara menusuk sampai ke tangan. Suasana sekitar masih begitu sepi. Hanya terdengar suara obrolan kecil para pendaki yang mulai bersiap untuk melakukan perjalanan panjang menuju puncak. Di base camp, kami juga bertemu dengan porter kami, yakni Mas Rian dan Mas Dani, yang nantinya akan mendampingi perjalanan mendaki Gunung Perau. Mereka memberikan briefing singkat tentang jalur pendakian, kondisi cuaca, dan perjalanan yang akan kami lewati nantinya menuju puncak. Di tengah suasana dini hari yang masih gelap dan base camp yang belum terlalu ramai, kami menjadi salah satu rombongan pertama yang mulai bersiap melakukan pendakian. Kita udah siap mulai berangkat. Ini belum pos 1 ya? Belum, masih di base camp. Masih base camp. Oke, berangkat. Pada dini hari itu, perjalanan dari base camp menuju ke pos 1 terasa begitu gelap. Jalur masih minim cahaya, kabut tipis mulai turun, dan beberapa motor ojek yang membawa pendaki sesekali melintas di jalur yang sempit. Karena kondisi perjalanan yang cukup padat dan gelap, saya belum sempat merekam perjalanan di awal pendakian. Baru setelah tiba di pos 1, saya mulai mengeluarkan kamera dan merekam perjalanan menuju pos 2. Kita udah sampai di pos 2 perahu. Tadi perjalanan lumayan sih. Kalau di sini sekitaran jarak 1,5 kilo dari pos pertama. Jalannya cukup nanjak banget. Cukup nanjak. Gimana Bim? Aman? Aman. Wah, capek banget. Ini kita kalau dari pos 2 berapa lama kira-kira? Sejam lagi. Oke, ketemu di pos 3 nanti. Pos 2. Gimana, vlogger? Wah, udah pos 2, lumayan lah. Dikit lagi deh, pos 3. Perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 terasa sedikit berbeda. Jalurnya cenderung landai tapi cukup panjang dan perlahan mulai menguras tenaga. Sesekali kami menemukan tanjakan, namun elevasinya tidak seberat dari pos 1 menuju ke pos 2 sebelumnya. Di sepanjang perjalanan, suasana mulai terasa tenang.
Udara semakin dingin, langkah kaki mulai sedikit melambat, dan pemandangan khas Gunung Prau perlahan mulai terlihat di tengah gelapnya dini hari. Pandai. Ini dari pos 3 kita menuju ke Sunrise Camp ya namanya kan? Sunrise Point. Sunrise Point. 20 menit ya. Setengah jam kurang lebih. Oke. Jalannya 600 meter 100 meter. kalau distance. Nah dari Sunrise Point-nya ke Gunung Prau itu sejam lagi. Ya. Sampai di Cemara Lumut. Cemara Lumut. Perjalanan lagi naik. Cita-cita pengen jadi Net Geo. Masa ini nggak naik? Fotografer Net Geo. Di momen ini saya jadi teringat cita-cita waktu kecil dahulu. Dulu saya pernah bermimpi ingin menjadi peneliti dan fotografer seperti di National Geographic Channel. Menjelajah tempat-tempat baru, merekam alam, dan melihat dunia dari sudut yang berbeda. Wah, yeah. Sunrise Camp Dieng. Mantap. Although you're earthbound. Ya inilah pemandangan. Abi mau dipoto? Udah. Bagus banget. Tadi sama Bapak Anies sama Mbak Ini. Mantap. Segar banget. Udaranya segar banget di sini. Kita mau siap-siap sunrise, cuman mau cari tempat bagusnya nggak tahu di sebelah mana. Belum bang. Ini abang mau dibalik nggak? Aman lah vlogging gini. Oh iya. Lumayan capek sih ya. Iya. Lebih Gimana mau Werebo? lebih Better capek, mana? lebih Ini capek ya. capek kan? Karena tangganya sih. Iya. Cuman ya sunrise-nya sayang aja kemarin Terbayarkan Werebo sih. terbayar. Kalau di Werebo agak susah ya. Iya. Bukitnya terlalu tinggi soalnya, jadi nggak bisa Karena di dapet. tengah-tengah kan di bawah. Iya. Ya terbayarkanlah perjalanannya. Konturnya bagus banget nih. Si zona 3. Pemandangannya bagus banget. Kita mau lihat sunrise. Sekarang itu jam hampir mau jam 6. So we ready. Begitu kami sampai di Sunrise Camp, kami langsung mencari spot terbaik untuk beristirahat sejenak. Udara pagi yang dingin, pemandangan pegunungan, dan secangkir kopi hangat yang mulai diseduh membuat momen pagi itu terasa begitu sempurna. Kita bikin apa Mbak Ina? Lagi bikin apa? Mau kapot. Oh, ini punya Bang Fauzul ya? Iya. Jadi mantap. Lumayan lah untuk Buat menurut saya. Jadi nanti dimasakin ayam buat ini ya.
jalurnya lewat sini. Halo ya, yuk mari kita mau explore dulu. Wilayah yang bisa kita explore. Bisa lebih bagus nih. Ini jalannya. Momen sunrise di Gunung Prau memang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Udara yang dingin, lautan awan, dan siluet gunung-gunung besar itu seperti membuat waktu berjalan lebih pelan. Di momen itu juga, saya semakin merasa kalau Gunung Prau bukan tempat untuk didaki sekali lalu pulang. Gunung ini punya suasana yang membuat kita ingin kembali lagi, menjelajah lebih jauh, dan menikmati malam lebih lama. Semoga suatu hari nanti saya bisa kembali ke sini untuk camping di Gunung Prau. Wow, bagus banget. Sampai juga. Ini persiapan teman-teman mau balik. Kita akan lewat mana ya? Jalur puncak dulu ya. Kita mau lewat puncaknya dulu, puncak dari Dieng. Setelah itu mungkin sekitar berapa jam? 2 jam kali ya? Turun ya? Nah, Turun 2 jam. turun 2 jam. Ya kita nikmati karena itu padang savana dan lebih landai ya. Ya. Semangat. Bim. Bakal stay di Kasihan belakang. dia kakinya sakit. Oke, saya baret semua. Ya kita Tapi pelan-pelan aja. terbayar karena pemandangan ini. Iya. Mantap. Mantap. Oke, kita lanjut balik nih. Setelah cukup lama menikmati indahnya sunrise di Gunung Prau, perjalanan kami pun berlanjut turun kembali. Namun kali ini perjalanan pulang terasa berbeda. Cahaya pagi mulai menerangi jalur pendakian, memperlihatkan pemandangan yang sebelumnya tertutup gelapnya malam. Kami melewati hamparan padang savana yang luas, hijau dan begitu indah terkena cahaya matahari pagi. Angin dingin berhembus pelan, kabut mulai terbuka dan suasana pagi di Gunung Prau terasa begitu tenang. Kita istirahat sebentar. Gimana kan? Mau turun sekarang? Turun sekarang udah lelah kita. Udah lelah ya? Iya. Iya sih. Mata udah ngantuk banget ini. Tapi pemandangannya bagus ya. Cuman kita bingung nih antara harus lewat sana atau harus lewat sini. Kita tunggu ini aja, tim satu lagi di belakang. Ini kita lewat mana ya, Mas Dani? Yang ke kiri ya, sini. Oke, kita berangkat. Berangkat. Oke, ini bagus.
vegetasinya. Ini masih pagi, masih enak. Iya. Sebentar lagi, Ki. Sebentar lagi. Kita ketemu danau di sini. Oh. Airnya nggak bisa diminum tapi ya. Ikan ada nggak ya? Ikan. Belum bisa Pak. Ini danaunya. Wow. Ya nggak terlalu ramai lah. Ini kayaknya penampungan hujan ini. Air hujan. Kita lanjut. Di sini jalannya lebih datar, lebih landai, dan vegetasinya juga makin bagus ini. Di sini banyak padang savana, jalur treknya juga bagus. Ini tanjakan terakhir menuju puncak, Ki. Iya. Bersama Mas Dani. Oke, kita lihat bagaimana treknya. Oh iya benar, Dimas air itu Telaga Warna. Mana? Jadi kita pakai OT-nya Dewa ya guys, Sadewa. Yang itu Telaga Warna, ya, yang sebelahnya Telaga Pengilon yang kiri. Oh, Yang putih sana itu Kawah Sikidang. yang mana? Mana? Itu tuh. Oh, Yang putih sana Kawah Sikidang. sini ya. Yang ini Telaga Warna. Warna, yang sebelah kirinya Telaga Pengilon. Oh, oh bagus banget ya. Bagus banget. Ini kita udah sampai di puncaknya, puncak Gunung Prau. Pemandangannya bagus banget kan, bagus banget pemandangannya. Ini karena rame saya nggak foto di tulisan puncaknya. Kita mau cari site. Ini udah pada lanjut ya? Nah, Udah pada lanjut yang lain. kayaknya udah pada lanjut. Istirahat dulu lah. Ya, kita istirahat dulu. Duduk Mas. Ya, Ya, salah satu. Jadi Mas Dani ini ternyata bacer, bacer. tukang jagal. Oh, tukang jagal. Kok bisa? Nggak kelihatan ya? Iya. Kirain kayak seniman gitu kan, kayak Saya aktivis. seniman besi saya. Oh, Bikin pisau saya. Oh iya. pandai, Ya, blacksmith. blacksmith. Kalau di Bali pandai istilahnya. Ya, Or- kalau senimannya enggak Biasa kelihatan, nanti orang-orang berekspektasi sama saya. Kalau di Bali itu Mas, orang-orang yang membuat senjata keris atau peralatan lain, terutama keris lah ya, itu dikasih apa nama marga itu pandai. Iya, saya Pandai besi. ada relasi, cuman belum sempat
sowan ke sana. Iya. Jadi dia yang bikin senjata-senjata keris itu Kik. Gitu. Kalau dilihat tadi saya memang baru Iya. baru mempelajari. Iya, mari. Terus BCA ya? Bukan. Keris mandiri. This payment. Jadi orang-orang keturunan Pandey, marga Pandey itu selain dia pinter bikin besi yang kayak itu kan perkakas, mereka terkenal juga bikin bangunan. Makanya dulu tuh kalau raja-raja atau bangsawan Bali itu pasti dia punya pandai sendiri lah di rumahnya gitu. Wow, ini terjal ya. Kalau spot ini namanya Watu Kayangan. Watu Kayangan. Kenapa disebut Watu Kayangan? Batu yang ada di Kahyangan. Oh, Mengibaratkan seperti itu. Watu Kayangan. Nice. Namanya nice. Nah, kita nanti masuk hutan yang situ, Mas. Yang itu ya? Ya, kita nggak naik ke tower itu, kita lewat bawahnya. Oh, lewat bawah sini. Bukan yang itu. Oh, sini. Nah, itu kan Ah, kita lurus. Nah, bawah tower itu ada pohon yang mana ya? Itu kan ada jalan tuh. ah. Ada jalan turun, kita di atasnya. Oh, kita di Itu ada atas. pertemuan jalur, beda jalur itu. Oke. Jadi kita nggak naik ke tower. Tuh, gantian aja. Oke. Wow. Iya. Ki, hati-hati licin Ki. Jalannya nyamping. Ya. Buah raspberry. Setelah melewati puncak Gunung Prau dan spot Watu Kayangan, perjalanan turun kami pun kembali dilanjutkan. Di tengah perjalanan, Mas Dani sesekali menunjukkan beberapa tanaman yang ternyata bisa dikonsumsi di sekitar jalur pendakian Gunung Prau. Katanya, siapa tahu nanti kalau camping di Gunung Prau, jadi sudah tahu tanaman mana yang aman untuk dimakan. Momen kecil seperti ini justru membuat perjalanan terasa semakin seru. Bukan cuma soal mendaki dan menikmati pemandangan, tapi juga belajar lebih dekat dengan alam di sepanjang perjalanan. Iya. Kok isi sambal ya? Kedalaman enak. Kayak kedong-dong gitu. Enak. Enak model survival. Iya. Ya kan kayak kedong-dong kan. Saya juga mikirnya orang Malaysia kan. Base camp dia. Sekarang kita mau masuk hutan pinus. Jadi vegetasinya akan banyak pohon-pohon pinus seperti ini. Dan sebenarnya kalau ada kabut lebih bagus ya, Mas Iya. Dani. Iya. Ada kabut lebih bagus. Enak banget udaranya. Langsung pulang kita nih. Iya. Hutan pinusnya bagus juga ya. Vegetasinya ini bagus loh. Vegetasinya bagus kan. Ini. Camp area emergency Mount Prau 2590. Ini kalau dulu Mortar naiknya jalur sini, Hah? sini tempat istirahat favorit ini.
Oh ya, Ya di situ. Di situ. lebih landai sih ya karena Ngambil istirahatnya mesti lama di situ. iya. Tempatnya adem. Sambil ancang-ancang buat naik ke sini kan. Iya. Wah, enak banget. Setelah cukup beristirahat di camp area emergency, kami pun melanjutkan perjalanan turun. Dalam perjalanan turun itu, kami mendapatkan spot ikonik yang bernama Akar Cinta. Akar pohon besar yang melingkar alami terlihat begitu unik di tengah suasana pegunungan yang dingin dan tenang. Sederhana, tapi punya daya tarik tersendiri yang membuat banyak pendaki selalu menyempatkan diri berhenti sejenak di tempat ini. Betul. Kabutnya udah mau naik. Itu bakal lebih seru lagi sebenarnya. Sana kabut udah mulai naik. Pasti emang berasa lebih agak dingin sih daripada di puncak tadi. Ya. Di pos 2 dari arah Dieng. Mungkin sekitar setengah jam lagi, 30 menit untuk sampai pos 1. Treknya lumayan juga ini. Oke, kita turun Dwarawati. Dwarawati kan? Nyampe bang, pos 1. Ya aku udah di pos 2. Oke. Setelah beristirahat sekitar 10 menit di pos 2 Dieng, kami kembali bersiap melanjutkan perjalanan turun. Kali ini kami melewati jalur Dwarawati. Dan sejak awal memasuki jalur tersebut, suasananya langsung terasa berbeda. Medannya cukup menantang, dengan jalur tanah yang mulai licin dan berlumpur akibat cuaca sebelumnya. Kita udah sampai di pos 1 yang turunan melalui Dieng. Cemara Dungkar, Camp Dwarawati. 2292 mdpl. Pokoknya nanti kita makan besar. Lapar banget soalnya udah. Ya sarapannya aja Roti doang. micin tadi. Micin. Balas dendam ini. Balas dendam sekarang. Gimana? Aman. Aman? Aman guys, aman. Cuman sedikit sakit aja tadi. Benturan. Oke, no problem. Mungkin gue banyak salah ngomong ya tadi ya. Balas dendam, ngomongnya balas dendam tadi, mohon maaf ya. Oke, lanjutlah. Setelah terjatuh tadi, tangan masih terasa sakit. Tapi hal itu tidak menyurutkan semangat untuk terus berjalan dan menyelesaikan pendakian ini. Wah, ini turunannya curam juga ya Mas Dani ya? Iya. Lumayan ini hentakannya. Iya. Elevasinya lumayan ini. Dan licin. Aman. Sekitar 1 jam perjalanan turun dari pos 1 Cemara Dungkar, kami akhirnya tiba di base camp Dwarawati. Sampai juga di base camp Dwarawati. Sampai.
Perjalanan panjang menuju Gunung Prau akhirnya selesai. Akhirnya. Dari pendakian dini hari, jalur yang gelap, udara dingin Dieng, hingga medan turun yang cukup menantang, semuanya menjadi bagian dari perjalanan yang sangat berkesan. Gunung Prau bukan hanya menawarkan sunrise yang indah. Gunung ini menawarkan pengalaman tentang perjalanan, ketahanan, dan menikmati setiap proses menuju puncak. Dan ketika perjalanan berakhir, yang tertinggal bukan hanya foto atau video, tapi pengalaman yang akan selalu diingat. Terima kasih Gunung Prau. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya.